Salah satu sifat Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saking penyayangnya, Allah bahkan tetap memberi banyak nikmat kepada makhluknya, yang masih sering lalai. Sebagai makhluk yang sering disebut sebagai makhluk paling sempurna, manusia adalah sosok yang walaupun paling sempurna tetapi paling banyak juga melakukan kelalaian. Sebagai zat yang Maha Pengasih, Allah menciptakan manusia dengan berbagai karakter, sehingga menjadi beberapa golongan. Pada Quran Surah Al-Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Kemudian kitab itu kami wariskan, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan, dengan izin Allah." Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Berdasarkan ayat ini, Allah mengelompokkan manusia menjadi 3 golongan, orang yang menzalimi diri sendiri, orang yang berada di pertengahan, juga orang yang mendahulukan berbuat kebaikan. Maksud dari golongan orang yang menzalimi diri sendiri adalah, orang-orang yang lebih banyak menghabiskan waktunya, untuk berbuat hal yang tidak baik terlebih lagi merugikan diri sendiri. Contoh perbuatan dari golongan pertama ini misalnya, orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dan mengubah penampilan menyalahi kodrat, tanpa mengingat risiko untuk dirinya sendiri. Golongan kedua adalah, orang-orang yang berada di pertengahan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah, golongan yang melakukan kebaikan dan keburukan, dengan persentase yang hampir sama atau seimbang, sehingga ia tak condong masuk dalam salah satu golongan. Biasanya manusia yang berada dalam kelompok ini sedang berada pada fase pembelajaran, dan mencari jati diri. Belum ada dorongan kuat, untuk menggunakan waktunya melakukan banyak kebaikan, tetapi ia juga sadar bahwa masih ada banyak hal tidak baik, yang terus ia lakukan. Golongan ketiga adalah orang yang banyak melakukan kebaikan. Kelompok ini adalah manusia yang telah tumbuh dan menyadari bahwa, Allah menciptakannya sebagai hamba, agar ia menggunakan waktunya untuk bertakwa. Sebagai makhluk yang bertakwa, maka otomatis ia akan menjauhi segala hal yang Allah larang, yaitu hal-hal tidak baik. Manusia pada kelompok ini sadar betul, bahwa jika ia memilih untuk mengisi hidupnya dengan hal tercela, maka tidak akan ada manfaat lagi keuntungan untuknya, baik di dunia maupun akhirat. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita semuanya. Amin.